Entahlah, pengakuan tak berdasar itu muncul dari mana. Sofia bahkan tidak pernah tahu bagaimana perasaan Samuel terhadapnya. 5 tahun lalu, Sofia hanya mengenal Samuel sebagai pria yang jarang berbicara. Tidak ada kedekatan yang berarti antara Samuel dan Sofia. Yang ada, hanyalah hutang yang cukup banyak kepada Samuel di masa lalu. Dan yang Sofia tahu, pria itu merupakan seorang pembunuh, si Algo Jokaku yang membosankan. Oh, iya, kenapa Samuel bisa berada di kota ini? Apakah pria itu sedang memata-mataiku? Pikir Sofia. Setelahnya, wanita itu tertawa getir. Haha, memata-matai wanita miskin sepertiku. Apa yang dia dapatkan? Konyol, desah Sofia, menggeleng. Sofia segera menyelesaikan mandinya. Saat ini, ia berada di apartemen Samuel. Entah pesugihan apa yang Samuel lakukan hingga memiliki apartemen mewah seperti tokoh pria yang berada di novel-novel. Persetan dari mana pria itu mendapatkan kekayaan ini? Entah dari jalur halu, jalur langit, jalur udara, laut, atau jadi babi. Dumel Sofia. Sofia buru-buru, tidak ingin Samuel menunggunya terlalu lama. Entah mengapa, setiap kali bertatapan dengan Samuel, nyali Sofia seketika mengkerut dan mengecil seperti biji oyen. Apa karena pria itu adalah seorang algojo atau mungkin, pria itu memang titisan vilain? Selesai, waktunya menemui pinguin Alaska. Gumam Sofia, membayangkan seekor pinguin dengan wajah Samuel, berjalan seperti menahan buang air besar. Sofia pun meraih handuk dan keluar dari kamar mandi. Di ruangan berbeda, Samuel tampak berhadapan dengan Evan, sang asisten. Wajah pria itu selalu datar tanpa ekspresi, mirip seperti emot patung. Mungkin dia sudah lupa bagaimana cara untuk mengekspresikan dirinya yang monoton itu. Evan, cari tahu mengenai Sofia. Apa yang dia lakukan selama wanita itu berada di kota ini? Tinggal di mana, dan siapa yang membuat dia menangis? Segera laporkan. Waktunya 24 jam dari sekarang. Perintah Samuel. Baik. Ada yang lain. Satu alis Samuel naik. Kamu sedang bercanda. Pergi. Buru-buru Evan setengah membungkukkan tubuhnya. Baik, Tuan. Aku pergi. Evan pun berbalik, melangkah. Evan. Asisten itu berhenti, ia menengok ke belakang. Ada tambahan lain. Tatapan Samuel menusuk, mungkin, asistennya itu adalah mantan seorang kasir. Lihat, pertanyaan Evan membuat wajah Samuel semakin dingin. Maaf, Tuan. Evan menyadari, ia pun menunduk. Cari baju dan dalaman untuk Sofia. Hah? Kaget Evan, memotong ucapan Samuel. Tuan, tunggu. Dalaman. Itu tugasmu. Tapi, Tuan. Aku tidak tahu ukuran bra Nona Sofia. Apakah memiliki ukuran dada 2B, 3B? Bisakah Tuan mengukurnya? Samuel memberikan tatapan menusuk. Apakah kamu tahu arti kira-kira, Evan? Maka kira-kira kalau kau tidak bergegas pergi, apa yang akan kau terima? Evan meneguk ludah. Baik, Tuan. Aku kira-kira saja. Aku pamit. Evan segera berlalu tanpa bertanya lagi. Setelah kepergian Evan, Samuel pun berdiri, melepaskan beberapa kancing ke meja bagian atas, mengambil rocks gelas, sejenis gelas whisky bulat lebar. Ia pun melangkah ke arah jendela. Samuel pun menatap tanpa nalar ke arah hiruk-pikuk kota yang berkelap-kelip di bawah sana. Sudah waktunya aku memaksamu, Sofia. Kamu adalah jawaban. Meski ini akan terlihat kejam untukmu, gumam Samuel. Hal yang paling menjengkelkan bagi Samuel adalah kembali ke negara ini.
Jika bukan karena adiknya yang tak berguna dan neneknya yang sakit-sakitan, Samuel tidak akan mau lagi kembali ke dalam lingkaran sekte pemuja kekuasaan seperti keluarganya. Mata Sofia menelisik saat ia tiba di walk-in closet. Matanya menyisir lemari di depannya. Apa di dalam lemari sebesar ini tidak ada pakaian wanita? Lalu dia memintaku mandi. Gumam Sofia. Ia berdiri dengan handuk yang melilit tubuhnya, mencari sesuatu yang bisa ia pakai. Di bagian atas lemari, hanya ada jas yang tergantung rapi. Di tengah lemari kaca transparan itu hanya ada kemeja putih, dan rak yang paling bawah hanya ada berbagai sepatu-sepatu pria mewah tampak terawat. Sofia mengerutkan kening, merasa bingung. Hais, pakai kemeja saja. Sementara pakaianku yang basah aku angin-anginkan di balkon, gumam Sofia, tangannya terulur meraih satu kemeja berukuran oversize. Sofia mengambil kemeja putih itu, bahannya lembut dan terasa mahal. Ia mencium aroma samar parfum pria yang familiar, aroma yang selalu melekat pada Samuel. Hidungku seperti sudah terbiasa dengan aroma ini, gumam Sofia sambil tersenyum kecil. Mungkin, bau parfum ini memang menjadi favoritnya. Sofia lekas mengenakan kemeja itu, ukurannya jauh lebih besar dari tubuh kecilnya, sehingga kemeja milik Samuel terlihat seperti gaun mini. Sofia tertawa geli, wah. Lihat. Aku terlihat seperti anak kecil yang memakai kemeja papanya. Sofia cekikikan saat menunduk dan melihat batas kemeja yang ia kenakan. Tanpa membuang waktu lagi, Sofia pun segera meninggalkan walk-in closet. Meski pikirannya masih tertuju pada perselingkuhan Miguel dan masih merasakan sakit hati, Sofia lebih stres memikirkan pertemuannya dengan Samuel yang tidak terduga ini. Sofia kini tiba di sebuah pintu ruangan. Jika dilihat, apartemen ini memiliki tata ruang yang sangat luas dan mewah. Sofia berhenti sejenak di depan pintu itu, merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Jantung wanita itu berdebar, tidak yakin dengan apa yang akan ia hadapi di dalam. Tok, tok, tok. Akhirnya Sofia memberanikan diri mengetuk pintu di depannya. Samuel. Panggil Sofia. Masuk. Terdengar sahutan dari dalam. Sofia pun menggenggam handle pintu. Krek. Derit daun pintu itu terbuka. Ia dapat melihat Samuel berdiri di depan kaca transparan membelakanginya. Sofia pun melangkah masuk dengan canggung. Sam, apa yang ingin kamu katakan? Tolong, besok aku harus kerja. Jika kamu ingin membahas masalah hutangku, aku akan mencicilnya. Aku akan memberikan apapun sebagai jaminan. Ujar Sofia. Samuel memutar tubuhnya. Sontak saja, netra mata ember itu tertuju pada dada Sofia yang tercetak. Apalagi bagian pucuk dada wanita itu menonjol dan kentara membuat Samuel menelan ludah secara refleks. Sofia yang tidak menyadari tatapan Samuel, terus berbicara. Kamu mendengarkanku? Sentak Sofia. Dengan wajah tanpa ekspresi, Samuel menjawab, tadi kamu katakan, memberikan apapun sebagai jaminan. Apa kamu yakin? Samuel melangkah ke arah Sofia, masih menggenggam gelas. Seperti wanita polos tanpa dosa, Sofia mengangguk. Hahaha. Tiba-tiba Samuel tertawa. Sofia mengernyitkan dahi, menatap heran. Ada yang lucu. Wajah Samuel kembali datar. Hutangmu itu 2 miliar, Sophie. Dengan gaji UMR, apa kamu yakin dapat melunasi hutangmu? Dek. Sofia meneguk ludah. Samuel tidak akan dengan mudah melepaskan dirinya. Wanita itu semakin depresi menebak apa kemauan Samuel. Tidak adakah belas kasihan di hati pria di depannya itu? Sebenarnya, apa yang kamu inginkan, Sam? Kenapa kamu seperti sengaja menyusahkanku?
Ucap Sofia, kedua tangannya terkepal. Samuel sudah berdiri sejengkal dari wajah Sofia. Menatap penuh keseriusan. Aku ingin, kamu tidur denganku. Desis Samuel. Hauh. Mulut Sofia menganga. Apa? Tidur denganmu. Demi apa? Kamu tidak sedang mabuk, kan, Sam? Kamu pikir aku akan setuju dengan permintaan gilamu itu? Sofia tercengang hingga ia hampir tersendat oleh oksigennya sendiri kala mendengar permintaan Samuel. Sungguh, ini bukan karakter Samuel. Pria yang berdiri di hadapannya tidak seperti ini. Melihat keterkejutan Sofia, bibir Samuel terpatris smirk yang menyeramkan. Kamu tidak punya pilihan, Sofia. Plak. Sofia menamparkan pipinya sendiri, berpikir jika dirinya tidak dalam keadaan bermimpi. Beberapa kali ia menggelengkan kepala. Berharap, apa yang ia dengar adalah kesalahan. Sam, mungkin kamu salah mengartikan apa yang aku ucapkan. Maksud dari ucapanku itu, menjaminkan sesuatu berupa barang atau perjanjian lain. Bukan dengan tubuhku. Setuju atau tidak? Potong Samuel. Sofia menelan ludah. Air liurnya seakan terhenti di tenggorokan. Tidak. Aku menolak. Kamu pikir aku akan sudi? Jangan karena aku memiliki hutang padamu, kamu bisa seenaknya merendahkanku, Sam. Tolak Sofia dengan tegas. Samuel tak langsung menanggapi, ia memutar tubuhnya, melangkah ke arah kursi sofa. Meletakkan gelas yang Samuel pegang di atas meja kaca dan menjatuhkan dirinya di atas sofa. Saat duduk, Samuel memperlihatkan bagaimana sosok seorang pejantan yang harus memegang kendali. Apalagi, setengah dada Samuel yang sedikit terbuka membuat sang mantan algojo itu tampak terlihat seksi untuk kategori pria. Well, aku akan memberikanmu 3 opsi. Penjara, bayar hutangmu, atau tidur denganku. Kamu tinggal memilihnya. Dek. Sofia terpaku, mata itu membulat sempurna. Ketiga opsi yang ditawarkan Samuel terasa seperti jebakan. Penjara. Jangan bercanda. Aku belum membahagiakan diriku sendiri. Bagaimana bisa aku membusuk di dalam penjara? Membayar hutang. Mustahil, aku sudah berusaha sekuat tenaga, namun tak kunjung membuahkan hasil. Sofia menatap Samuel dengan tatapan tajam. Rahang Sofia mengantuk rapat, gigi-giginya bergemeletuk. Sam, apakah tidak ada pilihan lain? Mengapa semua opsi yang kamu berikan seakan memaksa aku untuk tunduk? SSSTT. Samuel meletakkan jari telunjuk di bibir. Aku tidak punya kesabaran, Sofia. Jangan melebarkan pembicaraan. Kamu hanya tinggal menjawabnya. Samuel menyela. Sofia menggeram, menahan amarah yang meledak di dalam dada. Samuel terkekeh pelan melihat reaksi Sofia. Kau menginginkan bantuan. Kau harus membayarnya, Sofia. Itulah aturannya. Aturanmu. Aturan apa? Kau itu bukan Tuhan, Sam. Kau tidak bisa seenaknya menentukan hidupku. Samuel berdiri, mendekati Sofia dengan langkah tenang. Aku memang bukan Tuhan, Sofia, tapi aku adalah orang yang memegang kendali atas hidupmu saat ini. Kau tidak punya pilihan selain mengikuti aturan main yang kubuat. Kau jahat, Sam. Teriak Sofia. Kau tidak punya hati. Samuel menunduk, menatap Sofia dengan tatapan tajam. Hati. Samuel mengulang. Bukankah kau tahu sendiri latar belakangku seperti apa? Jadi jangan membuang waktu lagi. Sofia menggigil. Meskipun ruangan itu sudah terasa hangat. Dia ingin bertanya lebih jauh tetapi Sofia sudah lebih tahu jawabannya. Come Sofia, gain more your value.
Please jangan mau dirugikan. Kamu sudah terlalu banyak dirugikan oleh orang-orang yang kamu percayai. Ayo berpikir, seharusnya, dalam hal ini, kamu bisa diuntungkan, pikir Sofia. Baik, aku setuju dengan tawaranmu, jawab Sofia. Samuel tersenyum sinis ketika mendengar jawaban Sofia. Itu keputusan yang cerdas, ucapnya dengan nada puas. Namun, senyum di wajahnya perlahan memudar saat Sofia melanjutkan perkataannya. Tapi, Sofia menatap Samuel dengan tatapan yang tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan determinasi. Aku punya syarat. Samuel mengangkat alis, tertarik. Syarat? Apa masih berhak kamu memberikan syarat kepadaku? Sofia tersenyum. Tuan Samuel, Anda tidak akan memberikan tawaran ini tanpa alasan. Kamu tentu punya alasan kuat, bukan? Samuel tertohok, namun tidak memperlihatkan itu kepada Sofia. Cerdik. Dia bisa membaca situasi, batin Samuel semakin tertarik. Oh, jadi? Tanya Samuel. Aku ingin hutangku dihapuskan, dan tidak ada ikatan apapun. Setelah tidur denganmu, kita anggap hubungan kita selesai. Bagaimana? Samuel menyimak dengan menopang dagu. Mendengar syarat yang Sofia ajukan membuat kedua sudut bibir Samuel terangkat, senyum itu mengerikan. Setuju. Maka lepaskanlah kemeja yang kamu kenakan dan datanglah padaku, jawab Samuel. Sofia terdiam sejenak, napasnya tertahan. Keputusannya untuk mengajukan syarat adalah langkah berani, tapi sekarang, menghadapi kenyataan yang ada di depannya, ia merasa ragu. Ini hanya satu malam, dan kemudian semuanya akan selesai. Hutangku akan lunas, dan aku bisa melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang Samuel, pikir Sofia, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sofia mulai melepaskan kancing kemeja empatnya satu persatu. Setiap kancing yang terlepas akan membebani jiwanya lebih dalam. Samuel memperhatikan Sofia dengan wajah tanpa ekspresi. Saat kancing-kancing itu berhasil dilepaskan semua, tampak tubuh polos berdiri di hadapan Samuel. Samuel tidak bisa menyembunyikan rasa terpesonanya. Sofia memang cantik, dan tubuh wanita itu ramping, putih terawat, dan padat. Membuat Samuel tidak bisa menempatkan diri lagi. Kamu mau kemana? Tanya seorang wanita parubaya, mencegah Evan menaiki tangga. Evan memperhatikan Mary yang menjadi pengurus apartemen tersebut. Mau mengantarkan pesanan tuan. Minggir. Tukas Evan. Satu tangan Mary menghadang, wajah bibi itu tegas dan datar. Tidak bisa. Tuan sedang ada urusan dengan wanitanya. Evan bercakap pinggang. Hei, wanita tua yang menyebalkan. Pesanan ini memang untuk Nona Sofia. Tuan tidak ingin Nona Sofia berkeliaran di sini sambil telanjang. Ini perintah. Jika kamu memaksa, silakan saja jika salah satu kakimu berada di dalam kubur. Potong Mary. Astaga, si tua ini. Kalau begitu, ambil ini. Dan tolong katakan kepada Tuan, aku sudah membeli pesanannya. Tugasku sudah selesai. Evan menyerahkan paperback tersebut kepada Mary. Mary menerima itu sambil menatap punggung Evan yang berlalu pergi dari hadapannya. Setelah kepergian Evan, Mary meraih ponselnya yang terselip di saku seragam pelayan yang ia kenakan. Halo, Nyonya, Tuan Samuel membawa wanita tidak jelas ke apartemen, lapor Mary. Jam weker berbunyi nyaring, Sofia terperangah. Seketika bangun dari tidur. Aduh, tubuhku. Keluh Sofia saat merasakan nyeri yang luar biasa hebat di sekujur tubuhnya. Sofia berusaha mengumpulkan separuh kesadarannya. Lambat-lambat, pandangan Sofia menyisir keadaan. Aku di kamar.
Sejak kapan aku pindah ke sini? Gumam Sofyan, dia menoleh ke samping, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dan tubuhnya kini sudah memakai piyama. Entah siapa yang memakaikannya. Semalam, ia terlalu lelah hingga tertidur di atas sofa. Jam berapa ini? Aku harus segera ke kantor. Sofia tersadar, tidak peduli lagi dia berada di mana sekarang. Saat turun dari tempat tidur. Ah! Kedua lututku terasa kopong. Samuel. Dasar keparat. Sofia berteriak kala kedua kakinya gemetar saat berdiri. Sofia meraih ujung tempat tidur, mencoba menyeimbangkan tubuhnya yang lemah. Rasa sakit di lutut dan punggungnya membuat setiap gerakan terasa seperti tusukan jarum tajam. Tanpa sengaja, sorot mata Sofia menangkap sebuah kertas di atas meja kecil samping tempat tidur. Dengan dahi mengerut, ia meraih kertas yang ditimpa oleh sebuah gelas wine. Sofia, maaf, aku buru-buru. Ambil kartu hitam di bawah bantal dan gunakan sesukamu. Sebelum pergi, sarapan dulu. Aku sudah meminta pelayan menyiapkan sarapan untukmu. Ingat, aku hanya ingin kamu, Meng. Krek. Belum sempat Sofia membaca catatan dari Samuel, pintu kamar itu terbuka. Ia melihat Mary melangkah masuk dengan wajah yang tidak bersahabat. Dengan buru-buru, Sofia meremas keras tersebut dan menyelipkannya ke dalam genggamannya. Mary menatap Sofia dengan mata menyipit, seolah menilai setiap inci tubuh wanita yang tampak ringkih di hadapannya. Bagaimana tidurmu, Nona Sofia? Nyaman? Mary bertanya dengan nada dingin, tanpa basa-basi. Sofia menelan ludah, mencoba mengatur nafas yang masih tersengal. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya, mencoba terdengar tegas meski tubuhnya masih lemah. Mary menatap Sofia dengan tajam, ekspresinya tidak berubah. Aku Mary. Dan Tuan Samuel memerintahkan untuk memastikan Anda sarapan sebelum pergi. Sarapannya ada di ruang makan. Saya di sini untuk memastikan Anda tidak berani melanggar perintahnya. Sofia mengepalkan tangannya, merasakan kertas yang tadi ia remas masih ada di dalam genggaman. Keinginan untuk melawan membara, tetapi rasa takut dan kepedihan yang masih menggantung di hatinya membuat Sofia ragu. Aku tidak butuh sarapan, Mary. Aku hanya ingin pergi dari sini, Sofia berucap sambil berusaha menguatkan diri. Ia mulai melangkah, tetapi lututnya terasa goyah, hampir membuatnya terjatuh. Mary hanya berdiri, tak berusaha menolong. Jika Anda pergi tanpa memenuhi permintaan Tuan Samuel, Anda tahu akibatnya, kan? Jangan membuat hidup Anda lebih sulit dari yang sudah ada, Nona Sofia. Persetan. Aku hanya ingin pergi dari sini. Hutangku sudah lunas. Mary mengangkat alisnya, lalu mendekat ke arah Sofia. Lakukan yang Anda mau, Nona. Tapi jangan harap Anda bisa keluar dengan mudah. Tuan Samuel punya banyak cara untuk membuat Anda kembali ke sini, bahkan ketika Anda pikir sudah bebas.